tetapi idenya terkait obor dan lain sebagainya itu ternyata membuat masalah yang lain. Nah, kita akan mulai ya. Sebelum mulai tadi ada sebuah pertanyaan Mas dan Mbak semua. Apakah inovasi itu harus sesuatu yang baru gitu? Terbaru. Kira-kira gimana menurut pendapat Mas dan Mbak semua? Mas satu Pak kami Mbak. Mas, Mbak. Mbak, Mas ya. Gimana? Kira-kira apakah suatu ide yang inovasi itu harus yang baru gitu ya? Atau kriterianya seperti apa? Gimana? Siapa yang mau berpendapat menanggapi? Silakan. Dari bagian sini nah. Ada? Apa sudah pusing? Sudah nggak kuat otaknya untuk berpikir? Sini dari sini? Tidak. Siapa yang menteri? Oh ya. Jadi gimana Mas? Kalau saya inovasi itu kan berangkat dari ide yang latar belakangnya adalah karena ada sebuah masalah. Nah, karena berangkat dari ide dari semua masalah. Jadi kalau menurut saya hal itu adalah sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru. Iya. Tapi tadi bilangnya tidak ya. Setelah saya coba ini Pikir menarik Oh iya, bagus. antara masalah ide dan inovasi. Iya. Berarti dia harus sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ya, sepakat juga. Jadi saya juga sepakat untuk ide ini atau inovasi ini adalah sesuatu yang baru. Tapi lingkupnya adalah di tempat kita implementasikannya, gitu ya. Bisa jadi ide kita ini, bisa jadi ide kita ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu kala, tapi baru kita bisa terapkan di desa karena muncul masalah itu. Contohnya seperti ini Bapak. Saya ini banyak memberi contoh nggak apa ya? Saya ini seringnya itu. Lebih bagus Pak, lebih banyak nambah pengalaman kami. Oh iya. Kalau saya kan orang lapangan ya sama seperti Mas dan Mbak semua ya. Jadi ya apa yang ada itu ya saya dokumentasikan gitu. Contohnya adalah di sini Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak semua. Di daerah ini daerah Tanah Laut itu Kalimantan Selatan ya. Itu Posyantek tahu ya, Posyantek? Nah, pos pelayanan teknologi ya, adalah sebuah lembaga di desa juga. Jadi kalau kita tahu ya, namanya paving block itu biasanya dari apa? Semen pasir ya. Nah, inovasinya itu kalau di tempat lain itu ada juga Pak, dari sampah plastik. Nah, ada juga dibuat paving block untuk mengolah sampah. Tapi di desa ini dia nggak paving blocknya bukan dari sampah plastik, tapi karena di desanya itu banyak limbah batu bara ya, itu yang dijadikan paving block. Nah, jadi ini waktu pameran di Kalimantan Selatan itu dia menampilkan paving block karya BUMDes ini atau Posyantek ini untuk ditampilkan di pameran dan juga setelah dipamerkan ini banyak perusahaan-perusahaan yang meng-calling atau menghubungi mereka. Gitu. Jadi sebenarnya inovasinya bukan hal yang baru, ya, bukan hal yang baru kan dari paving block itu bukan hal yang baru, tapi di daerah tersebut itu adalah hal yang baru. Seperti itu. Ini juga sama nih, kompor tenaga uap ini juga udah ada nih. Di daerahnya juga ada, cuma karena di sana banyak bengkel, banyak limbah-limbah terkait minyak. Ini dari rental kompor tenaga uap ini dari apa bahan bakarnya? Minyak jelantah, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya? Minyak jelantah itu? Ya jelantah bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Saya kira itu bahasa Jawa itu. Minyak jelantah. Oh iya, jadi minyak bekas itu lah, bekas oli, bekas dan lain sebagainya itu dibuat bahan bakar ini. Jadi kompornya ini dari bahan itu dia akan mengeluarkan uap air dan lain sebagainya.
Jadi begitu. Ini contoh-contoh saja Pak. Jadi karena sering ke desa-desa gitu ya, kita sering melihat-lihat praktek baiknya. Ini juga nih. Sebenarnya mesin bubut ini hal yang biasa gitu. Tapi hal biasa ini jadi juara Pak. Jadi juara TTG. TTG adalah teknologi tepat guna. Karena dia memanfaatkan potensi lokal dari sawit yang banyak sekali, dan juga bisa menyerap tenaga kerja dan juga pemberdayaan masyarakat, jadinya punya hal yang positif sekali seperti itu. Nah ini juga ini simpel banget nih, alat perangkap hama worm di daerah Tapin. Jadi ini adalah wormnya nanti akan tertangkap di sini, kemudian dia masuk ke sini, ke bawah sini kan. Kalau udah masuk ke sini dia karena nggak makan jadinya mati ya. Begitu. Oke, gitu ya. Jadi inovasi-inovasi kita bisa lihat di berbagai YouTube gitu ya, atau juga dari internet. Kemarin dari daerah Pasir itu ada yang tanya, Pak, saya ini di daerah kami itu ada proyek mengenai sumur bor beberapa titik. Waktu dulu yang menyelenggarakan adalah ITB gitu ya. ITB yang membangunkan gitu. Karena waktu dulu itu dilihat dari GIS-nya, Geographical Information System, itu ada potensi air atau sumber air. Tapi sekarang yang keluar adalah bukan air tawar Pak. Yang sekarang keluar adalah air laut, air asin gitu. Kemudian tanya, kira-kira gimana ya? Ini kami ini kekurangan air, kemudian sumur yang kita buat itu malah keluarnya air asin gitu. Kemudian kami memberikan sebuah solusi ide ya. Kita cari di internet, ketemu yang namanya alat desalinasi, atau alat untuk mengubah air laut, air asin menjadi air yang lebih bisa dikonsumsi. Nah, gitu. Itu modelnya apa? Ya di YouTube aja pokoknya. Modelnya dari YouTube pokoknya. Ada aja pokoknya di YouTube itu. Gitu ya. Silakan kita bisa mulai. Tadi kelompok pertama, kelompok 2 sudah. Nah ini kemarin pelatihan online ya, pelatihan pemasaran online daerah Tapin Mas ya. Jadi awalnya Bumdes ini desa ini. Desanya itu punya usaha budidaya hidroponik ya, hidroponik. Kemudian kita latih bagaimana pemasarannya. Dia punya ide yang baru, yaitu selain dia menjual hidroponik, dia juga menjual instalasinya plus menjual yang namanya pelatihan. Nah, gitu. Jadi setelah pelatihan itu dia punya ide selain hidroponiknya yang dijual. Kalau hidroponiknya kan murah ya, murah. Dia menjual instalasinya juga. Jadi dia membuat instalasinya. Suruh pinggir dulu. Plus dia membuat pelatihan. Jadi ketika ada yang kunjung datang itu bolehlah bayar biaya lah seperti itu. Jadi cuma gini aja Pak, pemasaran online-nya dia lewat Facebook, lewat IG gitu ya. Tapi kuncinya adalah ketika kita pemasaran online itu harus rutin Mas. Jangan sekali aja, sekali terus gitu ya. Habis itu udah gak pernah posting lagi gitu. Kalau dia rajin dia, mau dia lagi selfie, mau dia lagi ngapain, pokoknya konsisten. Mau pokoknya narsis lah istilahnya ya. Kalau orang sekarang narsis, nah itu bisa nanti Mbak ya, bisa dicontoh seperti itu. Masalahnya mungkin tadi cuma produknya ya. Kita bisa kayak pelatihannya juga. Nah misalkan ada yang mau bersedia datang untuk diberikan pelatihan, nah itu lumayan buat penghasilan Bumdes gitu. Atau produk desanya. Kita melihat lagi inovasi dalam praktek ya. Nah, jadi praktek-praktek baik selain Simulnya ada juga di Halmahera, di Molo Utara. Ini di mana ini? Nah, ada misalnya ini di Pontianak ya. Oke. Nah, dalam hal tadi kita lihat seperti tadi ya, tantangannya apa, kemudian ide yang digagas itu apa. Nah, itu. Jadi kalau tantangannya adalah atau masalahnya itu yang kita identifikasikan, kemudian idenya apa dari hasilnya tadi. Yang pertama adalah terkait drone untuk pertanian. Nah, jadi di daerah yang namanya Pontianak
ini punya rekanan atau kolaborasi dengan Swandiri Institute untuk permasalahan terkait pertanian ya. Jadi kalau yang di daerah Kalimantan Pak ya, namanya pertanian sama perkebunan itu sangat besar, luas ya Mas ya. Luas banget. Sampai punya tanah Mas, punya sawit. Enggak ada. Saya punya loh Pak. Punya? Oh enggak. Kadang tuh saya nanya sama tukang kebersihan saya Pak, punya Pak tanah sawit itu 2 hektar punya Pak. Di sana Pak. 2 hektar Jadi, itu cuma Pak. Iya, Cuma ya gitu aja. Terus punya juga yang namanya lahan sawah gitu. Karena emang Sampai sana 200. tanahnya masih murah gitu ya. Murah tanah rawa gitu. 200 borongan kemarin. Jadi kalau dia panen gitu ya, dia nggak bisa sendirian, harus mempekerjakan orang lain. Itu tugasnya keamanan Pak di kantor kami Pak. Tapi orang asli belajar sana. Ada yang 70 hektar. Gitu. Nah ini sama. Jadi untuk pertanian ya, karena lahannya sangat luas. Ketika kita mau mengecek satu persatu ya habis waktunya ya. Kalau dulu dari zamannya nenek moyang kita ya namanya kerja di tani ya dari pagi sampai sore gitu ya. Sekarang adanya teknologi yang kerja adalah ini pakai drone ya untuk mendeteksi gimana kembangnya tanaman atau terkait hama penyakit. Dilengkapi oleh kamera infrared dan lain sebagainya. Ini dari Ribu Pontianak. Kemudian tantangannya adalah yang pertama hama dan penyakit tanaman mempengaruhi hasil panen. Jadi selain ada 2 ya, ada hama dan yang juga ada pendapatan petani ya. Kalau petani itu pasti kalau sudah kena hama dan lain sebagainya itu pasti pusing ya, karena dari sekian banyak yang ditanam atau dikelola cuma sebagian kecil aja yang bisa di hasilnya gitu. Udah gitu dengan tengkulak sudah harinya mahal gitu ya. Jadi semakin lama petani semakin sakit. Kemudian idenya tadi diberikan sebuah pelatihan atau alat ini terkait drone. Jadi petani kemudian perakitan drone oleh sekolah drone, pemetaan sawah, kemudian ada rapat desa dan juga aksi merespon hasil dari data dari drone-nya tadi. Kemudian panen. Dicoba dorong di Dusun Cempaka, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sambas, 2 tempat ya, nah, seperti itu. Pembuatan dan pengembangan drone-drone ini dilakukan secara otodidak atau oleh Swandiri Institute melalui pelatihan swakriya atau DIY, do it yourself ya. Jadi kalau pemberdayaan itu emang seringnya kita memberikan sebuah ide atau dana gitu, nanti yang mengerjakan adalah masyarakatnya sendiri. Seperti itu. Seperti relawan-relawan TIK yang di daerah timur-timur itu, misalkan masang deteksi banjir atau lain sebagainya. Tapi yang dilatih itu ya orang-orang desanya gitu ya. Walaupun dia nggak sekolah, nggak apa, tapi dia punya istilahnya apa ya, ketertarikan gitu ya. Ketertarikan, punya passion, namanya pemuda Karang Taruna kan dia punya passion ya, passion yang besar, tapi mungkin nggak punya modal gitu. Yaitu yang dimanfaatkan. Apa yang kita bisa pelajari tadi ya terkait DIY dilakukan dengan YouTube atau Facebook, kolaborasi dengan komunitas mengenai teknologi tertentu. Bukan tidak mungkin sebuah ide kemudian bermanfaat menyelesaikan masalah, dan ini perencanaan desa dan pertanian. Ada yang tahu harga dulu berapa? Tergantung 300.000 ada Pak. 300.000 apa? Oh, ada. Bisa balik Pak. Kalau ini yang penting bisa terbang gitu Mas ya. Kayaknya di Shopee ya. Kemudian yang kedua adalah praktek baiknya adalah terkait pelacak malaria di Halmahera Selatan. Ini menjadi salah satu inovasi dari 12 inovasi di Indonesia yang dikompetisikan di ajang World Summit di Jenewa tahun 2018. Oke. Kenapa itu bisa jadi sebuah hal yang praktek baik? Karena ini di malaria di daerah Halmahera Selatan itu setiap hari sangatlah angka kematiannya tinggi. Setiap hari aja bisa 17 orang menderita positif ya.
Kemudian kebanyakan balita, kemudian dari balita tersebut banyak yang meninggal tahun 2007, sudah agak lama ya. Juga kondisinya adalah banyak genangan air dan total kerugian ekonomi sampai miliaran rupiah. Tuh, tantangannya tadi terkait pengumpulan data dan juga malaria tadi. Kemudian ide yang digagas adalah lacak malaria ini, aplikasinya tadi ya, yang di atas tadi. Nah ini, aplikasi lacak malaria ini. Jadi ini juga nggak pakai jaringan internet ya, jadi memanfaatkan intranet ya. Jadi ketika satu desa atau kader dari malaria tersebut punya atau melihat ada kasus, itu nanti dilaporkan di sini. Kemudian dari tim kesehatan Posyandu atau dinas kesehatan nanti akan memberikan aksinya atau penanggulangannya. Nah, kemudian juga ada seperti ini. Dia ada lapor malaria dan juga lapor stok obat. Ini pakai nomor apa ini ya? 200XXX ya, berarti nomor khusus ya, enggak dibuka ini nomornya. Tuh. Kemudian ada juga di Lakuan Kuais Molo Utara. Ini terkait perpustakaan. Jadi yang awalnya gudang karena nggak dimanfaatkan disulap menjadi sebuah perpustakaan. Jadi terkait masyarakat cerdas ya. Jadi dalam perpustakaan tersebut ada komik, novel, cerpen sampai lain sebagainya. Setiap anak dapat membawa buku ke rumahnya. Kalau daerah ini berarti tantangannya adalah pendidikan ya, pendidikan masih kurang, buku-buku masih kurang, sehingga mau membuat ruang buku saja nggak ada. Jadi gudang yang ada di rumah orang kita pakai untuk menjadi sebuah perpustakaan supaya masyarakat desa itu bisa tetap terinformasi. Kalau sekarang ini kan informasi nggak di buku ya, tapi di internet ya. Tapi kalau di sini masih pakai buku karena tahun 2016 ya. Nah, 2016 mungkin kan smartphone masih jarang ya. Orang belum semuanya punya smartphone mungkin. Ini terkait sampah kalau ini. Jadi di daerah di Kerawang Lombok dulu pantainya ini sama. Biasanya kan kalau turis itu datang ke pantai kan sukanya membuang kenangan, membuang sampah, membuang sampah ya. Karena ya nggak tahu ya, atau memang sudah kebiasaan gitu ya. Kalau di daerah-daerah laut ini seperti di tempat kita ya Mas ya, membuang sampah itu di sungai gitu ya. Saya juga heran Bapak Ibu, di tempat saya itu yang dibuang di sungai itu macam-macam. Mulai dari Hotel bintang 4 Pak. apa? Hotel bintang 4. Hotel bintang 4 ya, iya benar Dari Mas. kasur sampai TV semua. Nah, itu. Saya kan orang Jawa ya, dari Semarang ya, jadi waktu pertama kali ke Banjar juga heran juga ini. Di bawah-bawah rumah kita itu kan rumah panggung ya, ada limbah rumah tangga gitu ya. Ada TV, ada sofa, ada panci dibuang ke sungai. Gitu. Makanya sering banjir gitu dulu, sekarang sudah tidak, alhamdulillah. Nggak tahu ya kenapa Mas. Kemarin tahunnya banjir Pak. Iya, banjir betul. Dikeruk sungainya karena banyak limbahnya kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jam berapa ini Bapak Ibu? Jam 7. Oke, kita sepertinya suratnya mau habis ini. Ini tadi sudah ya, sudah. Jadi ada kebaruan, kriteria inovasi desa cerdas itu kebaruan, manfaat pastinya kolaborasi ini. Nah, karena emang saya mengalami sendiri kolaborasi. Ketika saya membina desanya Mas Teddy itu, tanpa kolaborasi 2 tahun itu belum jadi apa-apa. Ketika sudah ada kolaborasi dengan pihak swasta dan lain sebagainya, cepat banget pokoknya. Keberlanjutan, ya, jadi namanya kita pemberdayaan itu harapannya ketika kita membangun sistemnya berjalan dengan baik, ketika kita tidak ada di desa pun kita bisa mendapat paparan dari desa bahwa kegiatannya masih berjalan. Potensi desa ini paling penting ya, karena banyak desa-desa yang belum bisa melihat potensinya itu menjadi sebuah peluang. Potensi tanah khas desa, potensi SDM desa itu belum bisa dimanfaatkan. Padahal kalau kita bisa memanfaatkannya, enak banget gitu.
Karena banyak desa-desa yang nggak punya potensi sama sekali, sampai-sampai sampah itu jadi potensinya mereka gitu. Dengan adanya sampah jadi peluang mereka, karena nggak bingung potensinya apa ya desa saya, tempatnya di kota gitu ya, dengan jalan raya itu dekat, mau peternakan nggak bisa, pertanian nggak bisa, beralihlah ke sampah gitu, jadi potensi mereka. Ini tadi kita sudah menggali ya, contoh masalahnya nanti sepertinya nggak sempat waktunya, besok saja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Demokrasi pada akhirnya selalu soal orangnya, manusianya dan warganya. Nah itu kita akan pelajari besok dengan HCD, Human Center Design atau desain berbasis pengguna atau masyarakat. Nah, oke, sudah ya? Bawa laptop berarti ya? Bawa laptop ya. Ada yang mau tanyakan? Oh, nggak ada. Besok ya. Iya, saya paham. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Doa atas yang kita dapatkan hari ini. Semoga besok diberi kesehatan dan kelancaran. Berdoa sesuai agama kita masing-masing di nomor. Selesai. Dari panitia pengawas ada yang disampaikan? Ada. Oke. Besok jam berapa? Berapa sih? 9. Setengah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mau direm biar waktunya. Dikit nggak apa-apa lah.